Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Farhan Saputra dari tingkat 2 Rekayasa Keamanan Siber Eko. Di sini saya akan menjelaskan tentang Cisco Packet Tracer 2.9.1 yang membahas tentang Basic Switch and End Device Configuration. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama, kita langsung bisa melihat terkait dengan tugas atau yang harus kita kerjakan sesuai dengan pedoman yang ada di yang berikut ini. Itu yang pertama, kita bisa melihat terdapat addressing table, di mana terdapat 4 device, yaitu room 145, room 146, di mana ia merupakan sebuah switch yang perlu untuk dikonfigurasi. Dan selanjutnya itu ada device manager dan reception, yang di mana ia adalah sebuah PC. Dengan interface yaitu VLAN 1 dan NIC, dengan IP address sudah tertera di sini, dan subnet mask-nya. Dari objektif kita bisa melihat bahwa untuk kita harus mengkonfigurasikan dengan hostname yang telah ditentukan dan IP address yang telah ditentukan dengan menggunakan Cisco Internet Work Operating System atau IO switch dengan menggunakan CLI atau Command Line Interface. Yang selanjutnya kita bisa melihat untuk menggunakan Cisco Internet Work Operating System untuk mengkonfigurasi kedua perangkat tersebut dan menggunakan Cisco IOS juga sebagai perintah untuk melakukan penyimpanan pada running configuration-nya. Selanjutnya yaitu untuk mengkonfigurasi dua perangkat host dengan IP address dan verifikasi dengan konektivitas apakah ia sudah berhubungan atau belum. Baik, kita langsung sesuaikan dengan instruksinya. Configure the device to fulfill the requirement below. Itu kita langsung bisa melihat untuk memenuhi instruksi tersebut harus kita pakai dengan requirement yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu user console connection to access switch. Kita harus mengkoneksikan sebuah switch dengan PC ini menggunakan kabel konsol. Di mana kabel konsol bisa kita lihat dengan connection yang ada di bawah ini. Lalu kita bisa memilih konsol dengan nama konsol, ada automatically choose connection type. Di sini banyak jenis-jenis kabel dan kita bisa memilih kabel konsol. Ya, kabel konsol kita bisa klik di PC yang manager ini. Kita pilih port untuk konfigurasi yaitu port RS232 ke room 145. Karena dia menggunakan kabel konsol dan juga fungsinya untuk mengkonfigurasi, maka kita colokkan di konsol. Nah, dari itu juga kita lakukan sama dengan PC reception dengan switch room 146. Oke, apabila sudah kita konfigurasikan, untuk requirement kedua yaitu name room 145 dan room 146 switch. Kita bisa mengkonfigurasikan melalui PC. Manager anggap sebagai room 145 dan reception kita anggap nanti memakai room 14. Oke, kita buka. PC sudah menyala di sini lampu. Dan kita stop. Kita buka terminal. Nah, ini juga terdapat sebuah konfigurasi dari portnya dengan bit per second-nya 9600, data bit-nya ada 8, lain-lain. Langsung saja kita ketik OK. Nah, akan terdapat ini muncul versi dari switch. Langsung kita klik enter. Nah, pada kali ini switch konfigurasi namanya masih switch. Untuk merubah namanya menjadi room 145, kita bisa masuk menjadi mode access atau mode privilege dengan mengklikkan enable. Kita sudah masuk mode privilege, di mana kita bisa menggunakan semua komen atau semua perintah
untuk mengkonfigurasi switch kita terhadap PC. Kita namakan room 145. Untuk menemukan kita harus masuk ke configuration terminal. Configure terminal. Untuk mempersingkat waktu, kita juga bisa langsung menuliskan config. Kita langsung kita enter. Dia sudah masuk ke mode configuration terminal. Langsung kita ubah namanya menjadi room 145. Untuk merubah nama, kita menggunakan command hostname room 145. Oke, langsung enter. Dia langsung berubah namanya, room 145. Selanjutnya, kita langsung namai juga yang reception. Sama, kita buka desktop, terminal. Langsung OK, klik enter. Kita langsung masuk ke mode privilege. Nah, sudah masuk dengan logo Tiger. Langsung kita masuk ke configure terminal. Kita kasih room 145. Oke, namanya sudah ganti. Namanya sudah ganti. Kita kembali lagi ke manager. Use DXW6K sebagai password for Alliance. Oke, untuk terus menambahkan password untuk mengakses dari konfigurasi switch ini, yaitu yang pertama langsung kita ketikkan line console 0 untuk masuk ke menu line console dengan tandanya config strip align. Untuk menambahkan password, maka kita langsung bisa menambahkan password P6K. Oke, kita cek sudah sesuai, langsung tambahkan. Kita login, karena nanti buat login kita memakai password itu. Lalu exit. Oke, ini untuk password di line console. Nah, selain line console, kita nanti juga akan mendapatkan di command line VYT 015. Kita tambahkan lagi line VYT 015. Oke, nah itu sudah masuk juga ke line VYT 015. Sama, tetap sama menggunakan password XAB6. Kita enter. Untuk password sini sudah yang di bagian PC yang manager. Kita pindah ke resepsionis. Caranya pun tetap sama. Kita masuk ke line console. Line console 0. Kenapa dia line console 0? Karena dia tadi untuk kabelnya masuk ke kabel konsol. Karena port konsol itu hanya satu. Dan kalau kita biasanya memakai bilangan itu diawali dengan 0. Maka kita ingin konsol 0. Karena dia hanya punya satu port saja. Selanjutnya main konsol 0, langsung masuk password XL sebagai password. Oke, login, exit. Sama seperti yang tadi, kita masuk ke line ini 015. Kita masukkan lagi password XL login, exit. Oke, password sudah. Lihat dari manager lagi. Selanjutnya use the EBUP sebagai secret password.
Oke, sebagai secret password, langsung bisa mengetikkan enable secret. Kita ketikkan langsung 6 B B U B. Oke. Maka enable secret sudah tambahkan IPOP. Lanjut ke link bagian resepsi. Email kalau host di PUP. Saya enable secret pas secret 6 PUP. Kan jika enable secret sudah ditambahkan, selanjutnya encrypt or clear text password. Kita akan mengenkripsi semua password yang telah tambahkan di sini. Yaitu dengan apa caranya? Kita tambahkan dengan service password encryption. Oke, maka ini sudah di enkripsi. Bisa kita lihat pada isyarat. Isyarat ini merupakan dari seorang. Dari seorang kita bisa singkat menjadi isyarat. Gunanya untuk apa? Untuk melihat semua yang telah kita konfigurasi. Nah, ini. Kita konfigurasi password sudah terenkripsi semua. Oke. Yang ini juga kita enkripsi. Service password encryption. Dicek juga. Oke, ini juga sudah terenkripsi semua. Setelah itu configure an appropriate message of the day banner. Oke, langsung kita membuat banner. Kita masuk lagi, masuk membuat banner yaitu dengan banner, comment banner, info titik, langsung tanda petik, dan masukkan misalnya hanya yang punya akses. Oke, supaya langsung kita enter. Nah, yang ini juga. OTP. Ini juga sama ya, yang punya akses. Nah, sini juga. Nah, ini sudah muncul nanti kalau kita mau memasuki switch ini, mau memasuki terminal ini buat mengkonfigurasi, nanti akan ada pesan hanya yang punya akses. Selanjutnya, configure addressing for all device according to the addressing table. Oke, kalau ini sudah, maka kita keluar dari terminal dulu. Oke, ini ada di PC Manager, kita masuk ke IP Configuration. Masuk, kita isi IP address-nya sesuai yang ada di sini. 172.16.5.50. Dan enter, akan muncul subnet mask, kita sesuaikan dengan yang ada di tabel. Tambah 255. Oke, langsung kalau sudah kita ganti ke yang PC reception. Close dulu terminal, masuk ke IP configuration, IP address kita masukkan reception 172.16.5.60 kita masukkan.
60. Oke, langsung kita enter. Kita sesuaikan lagi subnet max-nya ke 55. Oke, bila sudah. Setelah ini sudah, maka kita harus kembali ke terminal lagi untuk mengkonfigurasikan dari PC ke switch-nya. Jadi kita masuk terminal, itu dengan apa caranya? Yaitu dengan command interface VLAN 1. Oke, kita masuk dengan configure interface VLAN 1, kita masukkan dengan command IP address. Yang kita masukkan di sini itu adalah IP dari switch-nya. Karena kita manager tadi kita sambungkan ke room 145, maka kita masukkan IP address-nya. Room 145. 172 titik 19 titik 5 titik 50. Oh, salah. Titik 35. Oke, kita cocok lagi 172.16.5.35. Kita spasi, tambahkan, masukkan ke subnetnya. 55.255. Nah, oke, lalu kita enter. Setelah kita enter, kita ketikkan no shutdown. Ya. Gunanya no shutdown itu untuk apa? Gunanya no shutdown itu untuk menyimpan semua data yang telah kita konfigurasi apabila switch itu telah dimatikan. Jadi apabila switch telah dimatikan, data yang telah kita konfigurasi nanti akan tetap tersimpan dan tidak akan hilang. Oke, selanjutnya ini kita keluar dulu, masuk ke terminal, kita lakukan yang sama seperti tadi, masuk interface, VLAN 1, masuk, kita ketikkan IP address. Nah, kita masukkan, karena ini reception, kita masukkan IP address dari room 146. Itu apa? 172.16.5.40 spasi, kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita enter, kita shutdown juga. Oke, ini semua sudah shutdown dan ini datanya sudah masuk. Lalu apabila data sudah kita input konfigurasinya, maka kita harus menyimpan save your configuration. Nah, untuk menyimpan nama, kita exit dulu dari mode configure, kita exit keluar ke mode privilege. Nah, sudah masuk ke mode privilege, lalu kita masukkan dengan command copy running configure config lalu start up config. Oke, kita enter, kita klik enter lagi. Oke, semua data yang telah kita inputkan atau telah kita konfigurasi sudah tersimpan. Dan apabila switch dimatikan, data tetap tersimpan karena tadi kita telah matikan no shutdown pada saat IP address. Jadi IP address tetap tersimpan. Oke, kita lakukan juga yang di bagian reception ini. Kita keluar dulu, memasuki mode privilege. Langsung ketikkan copy, running, config, start up, config. Kita enter, destination file name, enter. Oke, semua ini sudah dilakukan, bisa keluar. Ya, maka ini sudah dari manajer ke room 145, room 146 ke reception sudah terkonfigurasi semua. Kita pun juga bisa mengecek apakah ini semua sudah terkonfigurasi sesuai dengan alurnya ini. Kita bisa mengecek dari manajer, kita pakai command prompt, kita bisa mengepin dari kalau ini tandanya sudah terkonfigurasi, kita bisa
memanggil ping, kita buka dari manager, kita memanggil ping dari IP address-nya reception. Apabila berhasil, maka nanti bisa langsung ke ke ping-nya. Kita coba. Klik 16, 5.60. Dia menerima ping-nya, untuk ping-nya. Berarti ini tandanya dia sudah konfigurasi semua. Oke, baik, sekian dari saya. Ini presentasi dari saya. Dan terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan baik dari perkataan saya maupun dari apa yang telah saya utarakan untuk menjelaskan konfigurasi dari Cisco Packet Tracer ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.